We Hope Listener, sesaat lagi kita akan mendengarkan suara gembala bersama Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Selamat mendengarkan. Shalom. Kita baca bersama-sama dua ayat ini menjadi pesan Tuhan buat kita semua. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 2 dan ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama dengan iman dengan suara keras. 2, 3. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan membentuknya, menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Katakan amin. Berserulah kepadaku, maka aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami. Saudara, siapa yang rindu mengalami berkat yang besar? Angkat tangan. Katakan yes. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, mulai hari ini saya percaya, saya berdoa biar saudara dan saya menikmati, mengalami, menerima apa yang besar, berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Katakan amin. Yang setuju mendapatkan berkat besar, angkat dua tangan saudara sekali lagi. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ada 3 hal yang saya ingin bagikan kepada kita untuk kita menikmati, meraih berkat-berkat yang besar. Yang pertama, Tuhan mau kita tuh menjadi orang-orang yang suka menyembah Tuhan. Tuhan mau saya dan saudara menjadi anak-anak Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan yang suka menyembah Tuhan Yesus. Tuhan mau ini menjadi gaya hidup kita. Kemarin gembala pembina kita berkata, Tuhan mau kita sembahyang. Sembahyang itu ada 2 kata di situ. Sembah dan hyang. Sembah adalah menyembah Tuhan, punya arti yang sempit. Menyembah itu masuk dalam hadirat Tuhan, di gereja, angkat tangan, bahasa roh, berkata-kata dan menyembah Tuhan. Yang kedua, arti kata menyembah Tuhan adalah apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan katakan. Apa yang firman katakan, kita setuju, kita menurutinya. Katakan amin. Saudara, saya melihat bahwa orang Kristen yang suka menyembah Tuhan, yang menurut firman Tuhan, hidupnya pasti diberkati Tuhan. Saudara percaya hidup saudara diberkati Tuhan? Yang percaya katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 23 menulis, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia, menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Allah menghendaki penyembah demikian. Saudara, Tuhan jadikan hidup saya dan hidup saudara, Tuhan punya tujuan. Tujuan pertama adalah supaya kita menjadi penyembah Tuhan. Katakan amin. Dia pribadi yang besar. Dia pribadi yang luar biasa. Dia ingin saya dan saudara anak-anaknya, orang-orang yang suka sembahyang, suka menyembah Tuhan, menjadi gaya hidup. Sangat ditekankan untuk memuji, menyembah Tuhan. Sebab salah satu kesukaan yang Tuhan miliki adalah tatkala Dia melihat saya dan saudara menjadi penyembah Dia. Katakan amin. Siapa yang rindu menjadi penyembah Tuhan? Angkat tangan. Tinggi-tinggi saudara. Katakan yes. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Ada ungkapan berkata, kepada siapa kita menyembah, lambat cepat kita akan serupa dengan pribadi yang kita sembah. Saudara, kalau kita menyembah Tuhan Yesus, lama-kelamaan
karakter Tuhan Yesus terimpartasi buat kita. Katakan amin. Terimpartasi buat kita. Kalau kita menyembah setan, lama-lama jadi setan. Kalau kita menyembah yang bukan Tuhan, lama-lama kita serupa dengan dia. Tapi saya dan saudara mulai hari ini komitmen. Tidak ada yang lain yang kita sembah. Kecuali satu nama. Siapa namanya? Yesus Kristus Tuhan kita. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, bukan saja waktu kita di dalam gereja, di luar gereja, dimanapun kita berada. Di mobil, di kantor, di tempat pekerjaan, di rumah. Jadikan gaya hidup saya dan gaya hidup saudara menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya memperhatikan orang Kristen yang suka menyembah Tuhan. Berkat itu mengikuti orang Kristen itu. Saudara percaya mulai hari ini berkat Tuhan menyertai saudara? Yang percaya angkat dua tangan saudara. Katakan amin saudara. Yang kedua, Tuhan hari-hari ini sedang membuka pintu berkat buat saya dan saudara. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 dan 8 berkata, Aku yang pegang kunci Daud. Aku yang membuka, tidak ada yang bisa menutup. Tetapi kalau aku yang menutup, tidak ada yang bisa membuka. Saudara, mungkin ada di antara kita yang kebaktian pada minggu ini. Rasanya pintu berkat itu tertutup rasanya. Kita ke kanan kita mentok, ke kiri kita mentok, ke depan ke belakang mentok. Tapi ada satu jalan yang tidak pernah mentok, ke atas. Saudara, Tuhan sedang membuka pintu-pintu berkat buat saya dan saudara. Yang rindu hidupnya pintu berkat dibukakan, angkat tangan saudara. Katakan amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Panggil dia Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Saudara, kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20 berkata, Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya dan aku makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Bersama Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan mau hari-hari ini, Tuhan juga ingin saya dan saudara membuka hati kita untuk kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, saya tidak bermaksud apa-apa. Kalau ada di antara saya dan saudara, di antara kita yang sudah lama ingin mendapat jodoh, yang sudah lama, menantinya sudah lama. Buka pintu saudara, pintu hati saudara. Engkau akan melihat Tuhan akan beri jodoh buat saudara. Saudara, saya berdoa buat yang belum dapat jodoh, Tuhan buka pintu jodoh. Aminnya banyak sekali ya. Banyak kan jomblo ya. Hati saya tambah berat rasanya.
Saudara, saya berdoa sungguh-sungguh. Mulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah lama menantikan jodoh dari Tuhan. Tuhan buka pintu jodoh. Dan Tuhan berikan yang terbaik buat saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan Saya kesian sama saudara. Setiap hari Minggu jalan sendirian. Pulang dari gereja jalan sendirian. Ke mall jalan sendirian. Pulang dari mall jalan sendirian. Saya berdoa, saya percaya mulai hari ini ada mujizat Tuhan buka pintu jodoh. Engkau tidak pernah sendiri lagi. Katakan amin saudara. Tuhan kasih jodoh buat saudara. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Kalau ada di antara saudara yang sedang mencari pekerjaan, biar mulai hari ini Tuhan buka pintu pekerjaan. Tuhan buka, tidak ada yang bisa menutup buat saudara. Yang sudah lama tidak dapat pekerjaan, Tuhan buka pintu pekerjaan, saudara dikasih pintu pekerjaan. Katakan amin. Yang percaya dibukakan pintu berkat, angkat tangan saudara. Hatiku percaya Tuhan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Panggil dia, Yesus, 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 kau berarti bagiku, Tuhan Yesus, Yesus, kau segalanya Tuhan, kau segalanya Tuhan, kau segalanya bagiku. Yang ketiga, yang terakhir, Mazmur pasal 34 ayat 13 sampai ayat 15. Baca dengan keras dengan iman. 2, 3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan carilah perdamaian dan berusaha mendamaikan. Ayat 13. Siapa orang yang menyukai hidup dan mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara, firman Tuhan berkata, siapa yang mau menikmati hidup yang baik? Siapa yang mau menikmati umur panjang? Firman Tuhan berkata dengan tegas, jagalah lidahmu, jagalah bibirmu. Artinya jagalah perkataanmu. Yang setuju katakan amin. Jaga saudara. Amsal 18 ayat 20 dan 21. Perut orang dikenyangkan oleh hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Apa yang kita katakan itu punya dampak dua. Bisa membuat kita hidup, membuat kita juga mati. Saudara, tadi pagi istri saya cerita, waktu dia sedang doa, Tuhan kasih rema. Yaitu di Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 11. Kalau kita baca di situ,
itu menjadi satu peringatan dari Tuhan untuk saya dan saudara untuk menjaga mulut, menjaga perkataan. Alkitab memberitahu kepada kita, kalau kita membiasakan diri, suka berkata yang menipu, suka berkata yang bohong, suka berkata dusta. Kemarin Pak Niko berkata dengan sangat keras, orang yang suka berdusta, orang yang suka bohong, orang yang suka menipu dan tidak mau bertobat. Pak Niko mengambil Yohanes pasal 8 ayat 43-44 berkata, Bapamu itu iblis. Sebab iblis itu dari mulanya suka bohong. Iblis itu suka menipu. Iblis itu suka berdusta. Dan iblis adalah bapa segala dusta. Jaga mulut saya, jaga mulut kita. Katakan amin. Jangan bohong sana, bohong sini. Istri dibohongin. Suami dibohongin. Mertua dibohongin. Pendeta juga dibohongin. Orang yang suka berani bohong, suka berani berdusta, nanti lama-lama dia punya keberanian untuk membohongi Tuhan. Punya keberanian untuk berdusta di hadapan Tuhan. Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-11. Murid-murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes dipakai Tuhan luar biasa. Hadirat Tuhan menyertai pelayanan mereka. Mujizat Tuhan, kuasa Tuhan menyertai pelayanan mereka. Banyak orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan. Mujizat terjadi di mana-mana. Di Pentakosta yang pertama. Di Pentakosta yang sekarang pun ketiga. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Katakan amin. Siapa yang percaya dan rindu mengalami mujizat, angkat tangan. Katakan amin. Tepuk tangan paling keras buat Tuhan. Saudara, suatu kali Ananias datang kepada Petrus. Ananias itu membawa persembahan. Persembahan itu hasil jual kapling, jual tanah, jual ladang. Dibawa kepada Petrus. Tujuannya untuk memberi persembahan, untuk menopang pelayanan rasul-rasul pada zaman itu. Tapi sayang, Alkitab berkata Ananias itu tidak jujur. Dia janji sama Petrus, janji sama rasul-rasul. Tanahnya dijual, diserahkan kepada murid-murid Tuhan, kepada rasul-rasul. Tapi dalam pelaksanaannya, dikasih separuh. Separuh disimpan, separuh diberikan kepada rasul-rasul. Ananias berpikir nggak ada yang tahu. Petrus nggak tahu. Murid-murid lainnya nggak tahu. Tapi Ananias lupa bahwa Tuhan itu selalu tahu. Katakan amin. Dia bawa sebagian, dia taruh di kaki murid-murid Tuhan. Untuk pelayanan. Petrus bertanya sama Ananias, Ananias, betulkah kamu jual tanah tersebut sekian? Ananias berkata, betul. Betul, nggak salah. Petrus berkata, waktu tanah itu belum dijual. Bukankah itu kuasamu, milikmu? Dan setelah tanah itu dijual, itu juga uangnya dalam kuasamu. Tetapi, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Kenapa engkau mendustai Allah? Kamu bukan mendustai manusia. Bukan mendustai Petrus, bukan mendustai pendeta. Tapi kamu mendustai Tuhan. Saudara, waktu Ananias mendengar perkataan itu, gak tahan. Jatuh, ambruk, brak! Nyawanya melayang. Saudara, pesan Tuhan kita hari ini hati-hati. Kalau kita sudah bernasar sama Tuhan, jangan ingkari nasar itu. Lebih baik tidak bernasar daripada kita bernasar, kita tidak melakukannya. Kalau kita bernasar, kita segera menyelesaikannya dengan benar. Katakan amin. Ananias bukan membohongi Petrus, tapi membohongi Tuhan. Ananias dikuburkan. 3 jam kemudian sang istri datang ke Petrus. Petrus menanyakan hal sama. Betulkah tanah itu kamu jual sekian? Sapira berkata kepada Petrus, benar. Petrus berkata kepada Sapira, kamu sepakat. Bukan saja mendustai manusia, tapi kamu mendustai Roh Kudus. Begitu selesai bicara, Sapira jatuh dan nyawanya melayang. Saudara, saya waktu baca tadi pagi ayat ini, saya takut, saudara. Saya ada genar. Jangan main-main sama Tuhan.
Jangan main-main dengan perkataan saya dan perkataan saudara. Amin Bapak Ibu. Saya pesan kepada kita semua, jaga mulut kita. Katakan amin. Jangan main-main sama Tuhan. Saya percaya kalau kita memakai mulut kita dengan benar, ya berkata ya, tidak katakan tidak. Saya percaya Alkitab berkata hidup dan mati ditentukan oleh lidah. Saya pegang yang kedua. Kita berkata benar, berkata jujur, berkata apa adanya, tidak dusta di hadapan manusia, tidak dusta di hadapan Tuhan. Saya dan saudara hidupnya pasti diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus. Demikianlah telah kita dengarkan bersama program Suara Gembala yang telah disampaikan oleh Pendeta Wiweko Mulyono STH dari Gereja Bethel Indonesia Lipo Cikarang. Bagi pendengar yang membutuhkan dukungan doa, dapat langsung mengirimkan pokok-pokok doa saudara melalui WhatsApp di nomor 0818 0504 2016, 0818 0504 2016. Ikuti terus program ini setiap hari Senin sampai dengan Minggu pada jam 7.15, 15.15, dan 22.15. Hanya di VHOPE Radio. Tuhan Yesus memberkati.